Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Yang beranggotakan 4 orang dengan mata kuliah Praktikum Sistem dan Pengendalian Informasi Akuntansi dari kelas 2B di Kuliah Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 4 siklus yang ada pada usaha butik dan jahit yang berada di salah satu kabupaten Nduga. Saya Eka Nugrasyani dengan NIM 3612009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus produksi pada usaha butik dan jahit yang berada di salah satu kabupaten Nduga. Baiklah, pada slide video telah ditampilkan mengenai DFD siklus produksi pada usaha jahit dan butik. Dapat dilihat bahwa pada siklus produksi usaha jahit dan butik terdiri dari 6 aktivitas utama. Adapun aktivitas utama yang pertama yaitu proses pengukuran, di mana pada aktivitas ini akan dilakukan oleh owner atau pramuniaga dengan bermaksud untuk melakukan pengukuran badan terhadap customer. Nah, setelah selesai melakukan pengukuran, maka hasilnya akan diberikan oleh owner atau pramuniaga untuk pengerjaan ke tahap selanjutnya. Adapun aktivitas yang kedua yaitu persiapan bahan baku, di mana aktivitas ini akan dilakukan oleh owner atau pramuniaga. Nah, si owner atau pramuniaga ini akan menyiapkan bahan baku dengan melihat hasil pengukuran customer sebelumnya. Adapun kegiatan-kegiatan dalam persiapan bahan baku ini seperti menentukan bahan baku apa yang diinginkan oleh customer, berapa kuantitas yang diperlukan oleh customer dengan melihat hasil dari pengukuran sebelumnya, serta bahan penolong apa yang diinginkan oleh customer untuk melengkapi orderannya. Nah, semua bahan baku serta bahan penolong yang diinginkan oleh customer akan disediakan oleh owner usaha jahit dan butik tersebut. Nah, setelah bahan baku telah tersedia atau telah ada di tempat usaha tersebut, maka aktivitas selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu pembuatan pola, di mana pada aktivitas ini akan dilakukan oleh owner atau pramuniaga dengan menyesuaikan hasil dari pengukuran customer sebelumnya. Setelah proses pembuatan pola telah selesai, maka hasil dari pembuatan pola tersebut akan dibawa ke tahap selanjutnya. Adapun aktivitas yang keempat atau tahap selanjutnya yaitu pengguntingan kain, di mana pada aktivitas ini akan dilakukan oleh owner atau pramuniaga sesuai dengan pola yang telah dibuat sebelumnya. Setelah melakukan pengguntingan kain selesai, maka owner atau pramuniaga akan masuk pada tahap penjahitan, di mana pada proses penjahitan kain ini merupakan aktivitas utama yang kelima dari siklus produksi usaha tersebut. Nah, di mana pada aktivitas ini akan dilakukan oleh pramuniaga, tetapi seringkala owner juga ikut langsung dalam proses penjahitan ketika mendapat orderan terlalu banyak. Nah, telah diketahui bahwa proses penjahitan ini bertujuan untuk mempersatukan bagian-bagian dari kain yang telah melalui proses pengguntingan sebelumnya, sehingga menjadi barang atau pakaian setengah jadi. Adapun aktivitas yang keenam dari siklus produksi ini yaitu proses finishing dan packing, di mana pada aktivitas ini akan dilakukan oleh owner atau pramuniaga. Nah, telah diketahui bahwa aktivitas-aktivitas dari proses finishing dan packing ini meliputi pemasangan payet-payetan, rendah-rendahan pada baju yang telah dijahit sebelumnya, sehingga akan sesuai dengan model yang diinginkan oleh customer. Selain itu, aktivitas ini juga mencakup kegiatan penyetrikaan dan pengemasan terhadap pakaian tersebut. Nah, setelah pakaian atau barang jadi telah melewati proses finishing dan packing,
maka pakaian tersebut atau barang jadi akan diserahkan oleh customer. Adapun perbaikan dari DFD siklus produksi pada usaha jahit dan butik, yaitu dari keenam aktivitas utama yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa aktivitas utama ini akan dilakukan oleh pramuniaga. Mengapa kami tidak melibatkan owner dalam menjalankan keenam aktivitas utama ini? Karena si owner memiliki tugas tersendirinya. Nah, di sini juga kami menambahkan beberapa entitas pada aktivitas yang kedua, yaitu persiapan bahan baku. Terlebih dahulu, pramuniaga akan menyiapkan bill of lading bahan baku. Nah, setelah menyiapkan bill of lading, maka timbullah sebuah pernyataan mengenai apakah bahan baku tersedia. Nah, jika bahan baku tersebut tidak tersedia pada usaha, maka owner terlebih dahulu akan melakukan pemesanan bahan baku. Nah, apabila bahan baku telah tersedia pada tempat usaha, maka persediaan bahan baku tersebut akan dikelola lebih lanjut. Dapat dilihat pada slide video mengenai flowchart dari siklus produksi usaha jahit dan butik. Oke, itulah tadi hasil presentasi kami mengenai 4 siklus yang ada di salah satu usaha butik dan jahit di Kabupaten NTB. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa Di like, komen, dan subscribe.